Pemirsa, belum hilang diingatan kasus 3 hakim PN Surabaya yang menerima suap untuk vonis bebas Ronald Tanur. Wajah peradilan Indonesia kembali dicoreng oleh 4 hakim yang menjadi tersangka dugaan suap kasus ekspor CPO. Jauh panggang dari api, reformasi peradilan kita masih sebatas mimpi. Bagaimanakah membinasakan mafia peradilan dan mewujudkan reformasi peradilan yang sesungguhnya? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam, Prof. Gayus. Selamat malam, Mbak Zilva. Baik, Prof. Gayus, kembali diterpa kasus mafia peradilan. MA meresponsnya dengan membentuk Satgasus untuk pengawasan hakim. Padahal selama ini, Prof, pengawas hakim sebetulnya sudah banyak. KY, Badan Pengawasan MA, Propam di bawah KPT, Ketua Pengadilan itu sendiri, dan juga Siwas. Berarti masyarakat juga ikut bisa mengawasi. Sehingga masih perlukah sebetulnya untuk membentuk Satgasus? Ya, itu memang batas kemampuan dari Mahkamah Agung untuk ikut prihatin ya. Kita harus mengapresiasi bagaimana Kejaksaan Agung itu mempunyai debut kembali dalam masalah ini, membongkar pasal hukum yang demikian sudah carut-marut. Tetapi kalau Mahkamah Agung itu sudah maksimal karena ya seperti itu maksimalnya lembaga ini untuk mencoba. Tentunya kita memaklumi, bagi saya Mahkamah Agung harus didukung oleh pimpinan negara, presiden. Ya. Presiden tidak hanya mengurusin uang saja, sementara hukum tidak diperhatikan secara penuh sehingga terjadi seperti hari ini. Saya berkali-kali usulan saya ketika saya masih juga di Mahkamah Agung agar hakim-hakim di Indonesia dievaluasi. Yang baik dipertahankan, yang buruk diganti. Itu metode-metode yang saya sering sampaikan, diterima presiden ketika itu. Bahkan ada ratas membahas ini. Kemudian setelah saya pensiun pun saya menyurat kembali ke Pak Jokowi si presiden, diteruskan kepada Menko Polhukam Pak Mahfud MD ketika beliau itu masih pejabat. Dijanjikan ya kita akan memilih 10 pakar hukum Indonesia untuk bagaimana memikirkan pembenahan-pembenahan di peradilan. Nah, tapi sampai hari ini juga belum ada wujud yang jelas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah cukup baik. Tinggal persoalan ini tidak berhenti di sini. Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan ini, kemelut ini. Nah, itu yang lebih penting. Kemudian saya juga harus mengatakan bahwa keprihatinan oleh para pelaku hakim, bahkan ada ketua PN itu harus diberantas. Harus diberantas. Karena kemungkinannya hanya 2 yang saya pandang yang muncul persoalan ini. Kalau saya teoritik itu ada 3, by need, ada kebutuhan. Saya pikir sudah tidak lagi saatnya hakim-hakim dengan kebutuhan karena cukup baik, terutama di Mahkamah Agung. By chance, ada kesempatan. Ini mungkin lebih cocok. Atau adanya peluang, adanya kesempatan ya. Ada chance tadi, di samping memang ada greedy, ada keserakahan. Ini harus dipakai sebagai momentum ya hari ini. Ya. Dan momentum itu terjadi terus soalnya. Sampai hari ini sudah sekian banyak. Surabaya terjadi juga, pembunuhan yang dibebaskan, dan semua menunjukkan bahwa terjadi degradasi di pengadilan atau merosotnya keadaan pengadilan saat sekarang. Oke, Prof. Gayus, ada faktor integritas yang sangat krusial, tapi kan ada pengawasan, ada evaluasi yang seharusnya dilaksanakan secara berkala. Apa memangnya kelemahan dari pengawasan dan evaluasi hakim yang berlangsung selama ini? Pengawasan ini sudah tidak berjalan. Mahkamah Agung pernah menerbitkan sanksi terhadap pengawasan melekat berjenjang. Perma nomor 1 tahun 2020. Itu kalau terjadi di PN, KPT-nya pun diperiksa. Kalau terjadi di pengadilan tinggi, Mahkamah Agung pejabat di sana pun diperiksa karena melalaikan fungsi pengawasan. Ini yang diatur di Perma nomor 1. Ada peraturan ini, bukan SEMA, di Perma. Nah, oleh karena itu tidak lagi mempan, tidak lagi menjadi efek jera bagi yang hakim yang lain. Oleh karena itu saatnya saya akan kembali menulis surat kepada Presiden kita, Pak Prabowo, agar diperhatikan kondisi peradilan sekarang dan perlunya apa yang saya sering cuatkan, adanya suatu evaluasi hakim-hakim yang baik dipertahankan, bukan semua 9.000 hakim, tapi paling tidak ketua dan wakil ketua PN di seluruh Indonesia dievaluasi, KPT dan WKPT juga dievaluasi, MA ada 10
pimpinan dievaluasi yang baik dipertahankan. Hanya itu, dan tidak sulit karena nanti mereka bisa memotivasi anggotanya di tempat-tempat, di semua tempat di mana mereka bertugas sebagai pimpinan. Evaluasi yang Prof Gayus sebutkan itu memangnya belum ada, Prof, selama ini? Saya udah usul belum terjadi, artinya bagaimana track record. Saya ditanya Presiden Jokowi dengan cara apa metode ini. Saya katakan dimulai dari track record yang ada ketika mereka ditunjuk bertugas di tempat itu. Itu sangat penting. Track record itu akan menampakkan karakter orang ini bisa memimpin apa tidak, bisa dipimpin apa tidak. Jadi melalui ketua-ketuanya, pimpinannya, sehingga mereka bisa melakukan perombakan-perombakan yang jelek segera diusut dan ditindak, memotivasi maksudnya. Jadi dengan begitu kita akan punya peradaban baru. Saya akan mengusulkan kembali. Ya, baik. Prof Gayus, sekarang ada lagi, Prof. Ada wacana dari MA untuk melakukan digitalisasi proses penunjukan hakim melalui aplikasi robotik Smart Majelis katanya, yang memang masih dikembangkan. Tapi menurut Prof Gayus, apakah langkah ini bisa memperkecil celah permainan mafia peradilan? Tidak bisa air yang kotor ini saat ini akan dibersihkan dengan cara apapun kecuali dibuang air kotornya itu, maka air bersihnya nanti akan menjadi baik. Nanti kalau akan memasukkan air kembali juga yang bersih. Nah, sehingga air yang bernama lembaga peradilan itu sudah menjadi bersih dan wajah yang baru. Saya pikir semua metode sudah dicoba, yang belum hanya ini. Dibuang yang jelek, bersihkan air yang kotor, jadi tinggal yang baru yang bersih. Itu mungkin metode yang sering saya tawarkan. Oke, berarti harus ada proses assessment, masing-masing hakim harus dinilai lagi secara betul-betul bersih dari awal, semuanya harus dikocok ulang atau bagaimana, Prof Gayus? Pimpinannya saja. Kalau kita punya 370 PN kabupaten kota, maka ketua dan wakil ketuanya saja yang dievaluasi. Nanti yang sudah baik ini yang terevaluasi bisa memotivasi anggota-anggotanya dengan berbagai sanksi. Bayangkan pengawasan jenis apapun seperti MA pernah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 memberi sanksi kepada pengawasan yang tidak bisa bekerja. Artinya tadi berjenjang itu kalau di PN terjadi pelanggaran hukum, terutama menerima pemberian baik suap maupun gratifikasi, maka di atas PN itu yaitu PT dan wakil PT ini harus bertanggung jawab karena pengawasan mereka tidak maksimal. Itu maksudnya. Jadi tidak semua hakim yang 8.000, 9.000-an ini, tapi ketua dan wakil ketuanya. Oke. Kemudian mencuat juga, Prof Gayus, soal usulan untuk memberikan hukuman mati kepada para hakim yang melakukan korupsi. Setujukah Anda dengan opsi hukuman mati untuk para hakim yang korupsi? Sudah diatur dan jelas. Negara dalam kondisi tertentu, krisis perekonomian, ada bencana-bencana alam, itu bisa ya, bukan harus, bisa dihukum mati. Tapi sampai hari ini memang tidak ada yang pernah yang paling maksimal seumur hidup. Tapi itu bukan satu-satunya jalan keluar bagi saya. Itu sanksi itu bisa terjadi nanti, bahkan KUHP baru membatasi 10 tahun bernama baik tidak menjadi hukuman mati. Ini semua sudah bagian-bagian perombakan revisi berbagai aturan, ini juga bertentangan dengan tujuan utamanya. Bagi saya bukan hukumannya, tapi metode bagaimana memilih orangnya. Percuma orang tidak pernah takut dengan sanksi hari ini. Apalagi kalau sampai sekian besar uang puluhan miliar seperti itu. Jadi yang penting buat saya bagaimana merombak persoalan ini. Orang-orang yang baik dipertahankan, yang diganti segera. Baik kalau begitu. Prof Gayus Lumbun, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.